Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu lebihi segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa SMA Immanuel Batu. Shalom, gimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan, kiranya kesehatan kekuatan yang berasal dari Allah terus boleh menyertai kita di sepanjang hari ini. Oke, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa.
Syukur kami haturkan kepada Bapa, mengucap syukur Tuhan ketika kami boleh membuka mata kami boleh mengembuskan nafas kami dengan cuma-cuma, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau Tuhan boleh mengantarkan kami dari rumah kami masing-masing hingga ke sekolah ini dengan keadaan selamat. Itu juga karena kasih dan anugerah dari Engkau Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami, pengagungan kami boleh berkenan di hadapan Engkau dan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, di pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur ketika kami masih mempunyai kesempatan untuk kami boleh mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu Bapa. Mari Tuhan, Kau yang akan mempersiapkan hati kami Tuhan. Kiranya kami boleh siap menerima firman-Mu Tuhan. Kiranya hati kami seperti tanah yang subur, siap ditanami oleh benih-benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu Allah memperhitungkan orang-orang yang sabar. Kita adalah orang-orang yang hidup di era ketidaksabaran. Baik dalam hal antrian, menunggu hal hiruk pikuk lalu lintas, sampai menunggu waktu yang tepat untuk hal-hal yang lainnya yang membutuhkan waktu yang sangat lama misalnya. Untuk itulah kita patut mengagumi kesabaran Yesus yang sempurna. Kita tidak saja diberitahukan tentang hal ini lewat ucapan-ucapan Daud di kitab Mazmur atau Abraham yang merupakan sosok yang panjang sabar. Tetapi kita benar-benar memiliki teladan kesabaran yang nyata di dalam Allah sendiri. Nah, ketika Yesus menunjukkan kesabarannya, Ia tidak hanya menunjukkan kepada kita gambaran kesabaran Bapa surgawi. Nah, tetapi juga Ia melakukan seperti manusia sepenuhnya. Dia menunjukkan bahwa kesabaran itu juga nyata dialami oleh manusia. Nah, Perjanjian Baru menuliskan setidaknya ada 5 tindakan kesabaran manusia yang diperhitungkan Allah. Yang pertama adalah sabar terhadap orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa saja diperhadapkan dengan situasi menyebalkan, seperti dituntut bersabar saat menunggu antrian makan atau lemotnya jaringan internet. Padahal, jika kita sadar penyebab dibalik itu semua ada manusia atau orang lain. Kita hidup di alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kita ditempatkan di antara orang lain itu. Nah, sehingga mau tidak mau hidup kita akan terkait dengan orang lain. Jika kita bisa menjadi orang yang lebih sabar, maka kita harus terhubung dengan orang-orang itu. Nah, ketika kita hidup dengan cara hidup Kristus, secara otomatis kedagingan kita akan tunduk. Kita ditransformasi menjadi orang-orang yang lemah lembut, rendah hati, panjang sabar, dan penuh kasih dengan orang lain. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Di sana kita dituntut untuk sabar terhadap orang lain. Nah, yang kedua, sabar melakukan kebaikan. Salah satu bentuk kesabaran adalah melakukan kebaikan kepada orang lain. Kebaikan seharusnya memang dilakukan untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Seperti perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam Lukas 8 ayat 15, bahwa orang-orang yang mendengar firman, menyimpannya di dalam hati, yang baik dan mengeluarkan buah ketekunan. Kesabaran tidak hanya diproduksi oleh Roh Kudus, tetapi juga menghasilkan buah kebaikan kepada orang lain. Bertekun dalam kebaikan akan membuat kita mati rasa dengan rasa lelah dan perhitungan. Yang ketiga adalah sabar dalam memimpin. Salah satu kebenaran yang paling mencolok tentang kesabaran dalam Alkitab adalah kepemimpinan. Semua orang Kristen bisa meningkatkan kesabaran, tetapi hal ini bukanlah syarat untuk menjadi orang Kristen, teman-teman. Nah, Rasul Paulus berkata, "Hai hamba, harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar." Dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-24. Kesabaran yang dimiliki Paulus lah yang diwariskan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Di tengah kepemimpinan formal di gereja Kristen,
Kita harus menjadi contoh bagi kawanan domba. 1 Petrus 5 ayat yang ketiga. Yesus menginginkan gerejanya tidak hanya meneladani kesabaran sempurna yang dia miliki, tetapi untuk melihat kesabaran itu tinggal di dalam diri para jemaatnya melalui para pemimpin gereja. Nah, selanjutnya yang keempat, sabar dalam penderitaan. Tindakan kesabaran yang paling sulit dilakukan mungkin adalah sabar dalam penderitaan. Mungkin akan jauh lebih mudah bertahan menghadapi orang yang menjengkelkan saat tubuh kita masih dalam kondisi sehat. Tetapi bagaimana saat menghadapi mereka yang jika tubuh kita dalam keadaan sakit atau terluka? Akankah kita memiliki sedikit saran kepada Allah ketika masih belum mewujudkan janjinya sesuai dengan waktu yang tepat? Akankah kita bisa bersabar dalam kesusahan? Atau meneladani penderitaan dan kesabaran para nabi? Untuk kita ketahui bersama teman-teman, Allah sudah menetapkan agar anak-anaknya melalui penderitaan, Dia tetap menyimpan anggur terbaiknya bagi penderitaan. Kesabaran kita dalam penderitaan menolong orang lain untuk bisa hidup dalam kesabaran. Yang kelima, sabar akan hari kedatangan Yesus. Sebagai orang Kristen, sukacita terbesar kita adalah menanti hal yang besar yang masih belum kita miliki. Salah satunya adalah kita ingin melihat Yesus muka dengan muka. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak bisa kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Dalam Roma 8 ayat 25, katakan di sana, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Teladanilah kesabaran seorang petani saat menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Teguhkanlah hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, menanti dengan sabar kedatangan Yesus adalah puncak dari kesabaran orang Kristen. Memandang ke sekeliling dan menyaksikan kekacauan di dunia dan bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Tidak menghilangkan kesabaran, tetapi mendorong kesabaran yang lebih besar lagi. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dengan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, di pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami bersyukur ketika kami diingatkan kembali tentang kesabaran Tuhan. Bagaimana kami harus bersabar dalam masa-masa penantian. Kami boleh sabar dalam segala hal Tuhan. Dalam hiruk pikuknya dunia ini Tuhan. Latih kami, bimbing kami, mampukan kami untuk terus boleh meneladani Engkau. Untuk boleh hidup seturut dengan Engkau Tuhan. Agar kiranya Engkau mendapati kami boleh serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Bapa jika masih banyak terselip dosa yang kami lakukan di sepanjang hari Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau Engkau masih mendapati kami sering marah-marah, tidak sabar Tuhan. Engkau ampuni kami Tuhan, layakkan dan kuduskan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan tidak lalu begitu saja, tetapi boleh tertanam dalam hati kami, terlebih kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami anak-anak-Mu akan memulai aktivitas kami, mari Tuhan Kau yang akan berkati kami, mencurahkan kepandaian yang berasal daripada Engkau. Kiranya Tuhan, hikmat surgawi boleh tertanam dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau juga akan berkati Bapak Ibu guru kami yang akan mengajar kami di sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami dari pagi, siang hingga malam nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau.